Selamat pagi sahabat pembelajar, kita berjumpa kembali di Seminar Online Indonesia Belajar. Indonesia Belajar adalah sebuah media untuk belajar yang berisi motivasi, inspirasi, dan pengetahuan tentunya dari para narasumber terbaik di Indonesia. Hadir dalam platform mobile aplikasi yang sahabat pembelajar bisa langsung download di Google Play Store maupun di Apple App Store, atau Anda bisa klik di website kita di indonesiabelajar.id, ataupun Anda dapat melakukan follow pada Instagram kami di indonesia_belajar.id. Dan sahabat pembelajar jangan lupa juga untuk melakukan follow pada Instagramnya Pak Halim @halimjiang. Dan apabila Anda memiliki Facebook, Anda boleh juga untuk melakukan like pada Facebook fanpage kami di indonesiabelajar.id. Dan kami telah membuat juga sebuah grup WA khususnya untuk Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar yang belum masuk ke dalam grup WA tersebut, boleh sekali untuk memberikan nomor WA sahabat pembelajar di kolom komentar. Nanti kita akan langsung masukkan ke dalam grup WA. Perkenalkan sahabat pembelajar, nama saya Jessica yang akan membantu seminar online kita hari ini. Dan seperti biasa, setiap hari Senin pagi kita mengawali hari kita dan juga minggu kita dengan menghadirkan seseorang yang luar biasa. Beliau merupakan Bapak Halim Siang, co-founder of Ray Institute Center for Fitness Excellence, promotor hidup sehat yang bermisi mengajak, mengedukasi, dan mencerahkan sebanyak mungkin orang untuk hidup sehat lebih awal dalam upaya mewujudkan kualitas hidup lebih baik dan usia harapan hidup lebih lama. Tentunya beliau sudah hadir di tengah-tengah kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi Pak Halim, apa kabar? Selamat pagi Bu Jessica, selamat pagi juga sahabat pembelajar semua. Semoga dalam keadaan yang baik, kabar saya juga syukurlah baik. Amin, semoga sekarang yang terpenting itu adalah sehat ya Pak Halim ya. Iya. Oke, Pak Halim dan juga sahabat pembelajar, tema seminar kita hari ini sangat menarik, yaitu kemana setelah ini. Jadi memang 2 tahun sudah dunia itu berada dalam kekhawatiran dan upaya pengendalian. Dalam proses belajar ada evaluasi dan juga revisi. Apa dampak keputusan yang ada? Efektifkah untuk kesehatan dan keselamatan? Apa pelajaran penting untuk bekal kesehatan kita ke depannya? Hari ini kita akan bahas bersama-sama dengan Pak Halim. Jadi bagi sahabat pembelajar jangan keluar dulu sampai kita benar-benar selesai. Dan apabila Anda ingin bertanya, Anda boleh langsung tulis saja pertanyaannya di dalam kolom chat. Nanti pada saat sesi tanya jawab kita akan bahas satu persatu dengan Pak Halim. Dan apabila Anda ingin langsung berbicara dengan Pak Halim, boleh sekali Anda boleh melakukan raise hand. Nanti saya akan persilahkan Anda untuk berbicara langsung dengan Pak Halim. Oke, sahabat pembelajar, tanpa berlama-lama lagi, Pak Halim mungkin boleh dijelaskan mengenai hari ini, kemana setelah ini? Silakan Pak. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica, terima kasih juga Indonesia Belajar yang sudah berkolaborasi untuk menyediakan platform sharing, dan juga tentunya terima kasih kepada para peserta, sahabat pembelajar, bersedia di Senin pagi mendengar ocehan saya. Saya akan coba share screen untuk bisa sedikit memberikan struktur kepada apa yang mau saya bahas. Hari ini mungkin agak unik karena slide-nya banyak. Jadi mungkin nanti kesempatan tanya jawabnya, mohon maaf sekali, memang sedikit lebih mungkin terbatas dari biasanya. Dan juga sehubungan dengan apa yang kita bahas aja. Kalau bisa kita nggak ngelantur ke di luar topik lainnya. Tapi memang saya akan coba berusaha menjawab semua pertanyaan. Jadi saya izin share screen dulu. Semoga bisa langsung berhasil. Sudah kelihatan semua? Sudah. Iya. Jadi oke, jadi kita sekarang bahas kira-kira habis ini kita mau kemana? Kan udah 2 tahun ya kita mengalami hal ini. Yang mungkin saya vulgarnya bilang dinamakan pandemi gitu ya. Saya akan coba untuk berusaha menggunakan terms yang sesedikit mungkin lah ya, supaya jadi sahabat pembelajar menyimaknya juga mungkin perlu lebih baik, lebih fokus ya, karena beberapa terminologi umum saya berusaha untuk tidak pakai.
Misalnya saya akan bilang ini sebenarnya seolah-olah musim keterjangkitan gitu ya. Jadi kemana kita setelah ini? Kan udah 2 tahun kita berada dalam situasi ini. Mau sampai kapan? Satu, ya kan. Yang kedua, tentunya kita akan bertanya juga, dulu awal-awal semua mungkin agak khawatir, agak takut, agak bingung karena belum ada data. Sekarang datanya berjubel. Bahkan di dalam 2 tahun terakhir aja, tahu nggak ada berapa scientific studies yang dilakukan, penelitian ilmiah yang dilakukan sehubungan dengan topik ini. Dari salah satu review topik aja, salah satu topik ya tentang misalnya upaya kesembuhan dan lain sebagainya, itu aja topiknya ada 34 studi ilmiah. Dan sudah ada meta-analisisnya, sudah ada review, ya, ulasan terhadap semua studi itu untuk bisa mendapatkan satu benang merah kesimpulan yang lebih jelas lagi. Dan studinya kerap kali melibatkan satu negara khusus. Jadi dengan sampel negara yang akhirnya kalau misalnya satu negara aja sampelnya bisa jutaan orang atau ratusan ribu gitu. Jadi dengan sampel yang besar biasanya dalam penelitian ilmiah itu memberikan akurasi yang tinggi. Semakin besar sampel population atau partisipan studinya, semakin besar juga tingkat akurasinya. Saya langsung aja. Ya. Jadi apa yang kita hadapi selama 2 tahun terakhir ini? Gitu. Pertama tentunya mengagungkan kehebatan kuman ya secara umum gitu. Ini ceritanya the mainstream views gitu bahwa yang selalu menjadi fokus, yang selalu dibagikan di WhatsApp group, yang selalu dibagikan di posting sosial media adalah angka-angka ini gitu ya. Ada mungkin minoritas kecil yang berusaha mengajak untuk bilang, "Woi, angka sembuhnya tinggi loh," gitu ya, supaya menguatkan hati. Tapi gaungnya tenggelam, terkubur oleh Oleh pemberitaan yang lebih menyukai aura negativitas, aura kekhawatiran dan aura sensasi. Karena memang itu adalah habitatnya media massa gitu ya. Dan ternyata sosial media juga begitu. Mengagungkan kehebatan kuman, bahkan bahasa-bahasa judulnya saja hyperbolik ya, seperti misalnya tembus. Memang bahasanya itu sebenarnya cukup hiperbolik ya, meroket, tsunami dan lain-lain, seolah-olah ada upaya yang cukup sengaja untuk membuat masyarakat takut gitu ya, tentang mengapa mereka mau takut. Saya nggak tahu, mungkin dari media massa sesederhana memang itu domain kami, memang itu alam kami untuk menakut-nakuti, memberitakan sensasi supaya diklik. Dengan diklik kan nanti yang nonton iklan banyak, yang menyaksikan iklan halaman kami. Jadi mungkin hanya sesederhana itu. Mungkin ya. Udah mulai ya, udah bisa. Ya, silakan tolong terima kasih, silakan tolong klik aja. Next slide. Nah, ini ya. Jadi ada tulisan horor, ada tsunami, ada meroket, ada apa lagi tuh? Ya, banyaklah gitu ya kira-kira kasusnya atau bahasanya ya, melonjak, tembus ya. Terus kita next slide. Tapi ternyata dong, sejak bulan Juli 2001, CDC yang menjadi ceritanya seperti Satgas atau Kementerian Kesehatan
di Amerika Serikat mengatakan akan menarik PCR setelah 31 Desember 2021 sebagai alat tes. Jadi bisa dibayangkan nggak, setelah dari ceritanya deklarasi pandemi 30 Januari, deklarasi musim keterjangkitan 30 Januari 2020, sampai 31 Desember, hampir 2 tahun, lebih kurang 23 bulan, dunia memakai metode pengetesan yang akhirnya dibilang tidak akurat dan tidak diakui. Jadi musim keterjangkitan ini benar apa enggak? Pada tahu nggak sih ada berita ini? Gitu loh. Pada tahu nggak ada berita ini? Bahwa dibilang nggak akurat. Begitu nggak akurat, ternyata masih hot dipakai di Indonesia. Gitu. Dibilang di sini di essay, it first introduced di bulan Februari 2020 untuk deteksi ini, ya. Ada request. Setelah ini CDC akan withdraw semua request dari FDA untuk menggunakan PCR. Ya. Jadi, dan disarankan untuk menggunakan alat pengetesan alternatif lain. Jadi, dianggap nggak akurat dong sampai harus ditarik. Ya, dan angka-angka yang nggak akurat itu selama ini telah dibilang meroket, mentsunami, horor, dan lain sebagainya. How much of it do you think you can believe those things? Ya, jadi ini pemberitaan nggak ada di Indonesia. Di Amerika Serikat aja, tanya teman-teman yang tinggal di sana, gampang nggak cari lab untuk dapat PCR test? Udah nggak gampang. Sulitnya minta ampun dan sangat langka. Bukannya apa-apa, karena ditarik memang. Tapi di sini hot dong. Nah, anyway, kita lanjut lagi. Please, next slide. Nah, masih pada mengagungkan kasus ya. Kira-kira ada angka kematian sekarang. Mencekam. Kematian terus. Indonesia di urutan keberapa? Tembus berapa kasus? Juta-juti. Saya turut berduka cita atas semua satu persatu nyawa yang hilang. Tapi 90%, 90-95% itu ada penyakit bawaan yang ternyata serangkaian penyakit bawaan top 5, top 6, top 7 penyakit itu adalah penyakit yang bisa dicegah. Jadi kalau kita bisa cegah penyakit-penyakit itu muncul, 95% angka kematian itu bisa ngedrop. Kita tekan sampai 0. In a beautiful world, it will happen. It can happen. Gitu. Saya pernah bilang kok, kalau memang ternyata mau menghentikan semua ini, satu, tesnya aja udah salah. Kalau tesnya akurat pun, ya, 95% itu ada penyakit yang bisa dicegah, yang menyebabkan tambah parah. Dan kalau kita lepas itu, definisi pandemi yang katanya jumlah kematian banyak, udah nggak valid. Angka kematian dunia sekarang dikalikan 5% jadinya apa? Hari ini katanya angka setiap hari Indonesia tembus 3.000. Lah 270 juta orang, masa nggak ada 3.000 orang yang pilek dan demam dan meriang? Terus itu dijadikan angka hanya karena didata. Kalau nggak didata, sebelumnya tahun 2018, tahun 2019, sebelum ada beginian, setiap hari ribuan orang kena pilek dan meriang. Orang penduduk Indonesia banyak, 270 juta orang. Itu maksudnya. Hanya karena angka itu dikeluarkan, padahal nggak ada peningkatan apa-apa,
dengan alat tes yang mahal dan keliru pula yang sekarang sudah ditarik, kita percaya dong sebagai masyarakat, di mana sanity kita, di mana akal sehat kita. Dan kita bersedia dong ditakut-takuti. Saya ngomong begitu nanti dibilang jumawa, dibilang sok. Tapi ini akal sehat semua, datanya sudah ada. Kita lanjut lagi ya ke anjuran ya, menyendiri, nggak bersentuhan, serba steril, melindungi diri pakai penutup ya. Kita lanjut. Please next slide. Nah, dampaknya apa? Karantina dan isolasi terhadap kesehatan mental. Masalah-masalah kesehatan mental yang parah, severe. Itu studi tahun 2020. Global Evidence. Studi tahun 2020 yang lain mengatakan apa? Memiliki konsekuensi negatif yang ekstensif terhadap kesehatan mental. Dampaknya apa dengan kesehatan mental yang buruk? Stres, takut, khawatir. Tolong next slide. Nah, ini juga ada linknya, bisa dicek ya. Ini adalah link untuk publikasi ilmiah. Jadi saling memberi. Dan data di dunia menyatakan bahwa karena mager di rumah, rebahan, nggak boleh keluar, aktivitas turun, makan tambah banyak, obesitas bertambah, jumlah orang yang naik berat badannya meningkat, konsumsi rokok meningkat, konsumsi obat penenang meningkat, konsumsi alkohol meningkat, global. Dan bayangkan semua hal itu bikin kita tambah kuat atau bikin kita di sasaran empuk. Yang bikin angkanya tambah tinggi. Apa nggak ada gitu yang mereview bahwa keputusan ini untuk mengunci orang di rumah, mengisolasi dan mengucilkan, dan menelantarkan kodrat kita sebagai manusia, sebagai makhluk sosial. Itu dampaknya kemana? Apa harus ada penelitian ilmiah dulu dan nyawa melayang dulu? Gitu. Apa hanya nyawa yang melayang karena pilek itu saja yang berharga? Lanjut, tolong. Stres psikologis memprediksi ekspresi penyakit yang lebih besar, dalam arti gejala kalau sakit itu lebih parah. Dan meningkatnya produksi peradangan interleukin 6 pada infeksi saluran nafas atas. Tahun 99 udah mengatakan itu. Dan apa yang semua keputusan-keputusan kepada masyarakat ini, dampaknya ke sini apa enggak? Di saat orang kehilangan pekerjaan, harus berganti pekerjaan, harus terkurung di rumah, tidak bersilaturahmi, karena alasan di rumah ada orang tua, di rumah ada bayi yang harus dilindungi. Ya kan? Dampaknya kemana? Lanjut lagi. Nah, ini ada studi ya oleh Johns Hopkins University. Ya, dampak dan meta-analisis dampak lockdown terhadap mortalitas terhadap kematian. Lockdown di Eropa dan Amerika Serikat hanya menurunkan mortalitas rata-rata 0,2% atas penyakit itu. Tapi dampaknya kalau kematian bertambah di area lain, bunuh diri, depresi, makan obat, overdosis obat di sana, ketakutan sampai akhirnya meyakini dan meninggal, dan mungkin angka kecelakaan lalu lintas karena drugging dan konsumsi alkohol yang meningkat.
nggak kehitung angkanya, tersembunyi karena hanya fokus kepada angka kematian dari pilot ini. Lockdown memiliki dampak kesehatan publik mendekati nol, tetapi mengakibatkan biaya ekonomi dan sosial yang sangat besar, dikatakan enormous, dimanapun ia diterapkan. Sebagai konsekuensinya, kebijakan lockdown memiliki landasan yang rapuh atau ill-founded, dan seharusnya ditolak sebagai perangkat kebijakan pandemi. Saya tidak bisa melihat kalimat terakhir ya, tetapi berapa banyak penambahan mortalitas akibat penguncian, pembatasan dan pengucilan ini. Gitu. Angkanya tidak terpantau. Penambahannya signifikan. Tapi semua tutup mata atau memalingkan wajah karena apa? Terlalu asik sama angka tsunami horor mencekam. We have been driven, a lot of us, seperti kerbau dicucuk hidung, nih lihat data ini aja, jangan lihat data yang lain. Semuanya mengikuti. Kita lanjut. Please, next slide. Apa yang saya lakukan adalah gaslighting. Sengaja saya melakukan itu. Adalah sebuah abuse yang melibatkan orang lain, seseorang menyebabkan orang lain mempertanyakan kewarasan dirinya. Reverse psychology saya bilang. Apa yang selama ini masyarakat berusaha tekan ke saya. Lawang misalnya yang punya angkanya seolah-olah tinggi karena apa? Angkanya tinggi karena banyak yang punya komorbid. Kalau kita mau bahas di Indonesia yang sembuh berapa orang? 97%. Dari 100 orang yang sembuh 97. Angka sembuhnya lebih tinggi dari TBC. TBC itu yang sembuh 86. Yang meninggal 14 dari 100. Angka ini 3 dari 100 yang meninggal. Tapi TBC nggak pernah mendapatkan pemberitaan. Gitu loh. Dan sebenarnya ini sedang terjadi. Nggak pakai masker. Oh, kamu bukan orang baik. Pakailah untuk melindungi. Ada judgment di sana. Pakailah untuk melindungi. Terimalah cairan ajaib untuk melindungi yang di rumah. Nanti ya, kita lihat faktanya. Apa benar setelah menerima cairan ajaib itu bisa melindungi yang di rumah? Ya, kita next. Nah ini, dari berita yang mengagumkan kuman, membesar-besarkan angka tertular, hiperbolik bahasanya, angka kematian juga demikian, menyebabkan apa di masyarakat? Panik, cemas, takut. Akhirnya ada kesulitan ekonomi, tekanan sosial, kodrat yang terlantar, kesepian. Kemudian muncullah budaya baru, keputusan pembatasan, pelarian dari stres, fooding, drinking, smoking, drugging, dan suicide. Saya cuma nggak ngambil aja. Angka suicide di Jepang itu meningkat berapa kali lipat. Angka suicide kematian itu meningkat berapa banyak dari perusahaan asuransi yang mencatat angka kematian itu di Amerika Serikat. Dan muncullah masalah apa? Kesehatan. Overweight, obesitas, tekanan darah tinggi, metabolic syndrome, inflamasi sel, diabetes, jantung, stroke, cancer. Dan itu akhirnya jadi apa yang tadi saya bilang. Coba diklik lagi. Bukan, ini malah klik naik. Klik turun. Nah,
menjadikan semua mangsa empuk. Terus dibilang, wah ini berapa 70 kali lebih menular, lebih cepat berkembang biak dalam saluran pernafasan. Berkembang biak aja, kalau sehat mah ngapain takut. Perlu diketahui penyakit ini adalah penyakit, kalau kuman sifatnya adalah opportunistic. Di saat badan tidak siap, kuman bisa menyerang. Di saat badan siap, kuman tidak bisa apa-apa. Jadi alih-alih kita mempersiapkan badan, kita malah memperlemah badan, mempersiapkan jutaan badan-badan lemah untuk menjadi mangsa empuk. Saya bukan mengajak sahabat pembelajaran untuk menjadi rebellious ya, tapi maksudnya for once please gunakan akal sehat. Kita lanjut. Next slide please. Kita lihat yuk angka dari tahun ke tahun. Ya. Let's go. Nah, ini ceritanya, wah, kabar bagus. Cairan ajaib ini sudah 61% ditanamkan ke populasi dunia. Ya, sudah 10,2 miliar dosis. Ya, hanya 10% orang di negara-negara berpenghasilan rendah yang menerima satu dosis. Kasihan mereka. Kita lihat siapa yang kasihan. Next slide, please. Wah, negara-negara kaya, ya kan, tingkat orang yang sudah divaksinasi sampai Februari 5, udah banyak persentasenya. Wah, negara-negara hebat. Ya, patuh pada protokol. Persentasenya tinggi. Ya. Kalau kata motivator, luar biasa. Perhatikan negara-negaranya, persentasenya yang sudah divaksinasi, terlindung nggak negara-negara ini? Bu Jessica. Terlindung nggak? Sebelum adanya produk cairan ajaib ini, apa narasi yang ada? Ayolah, kita tunggu sampai cairan ini ada, supaya semua ini cepat berakhir dan kita kembali kepada waktu dulu. Kita next slide, coba kita lihat. Total kematian di tahun 2021 sampai 10 Juni, 5 bulan 10 hari, sudah melebihi total kematian sepanjang 2020 tanpa cairan ajaib. Apa yang membedakan 2020 dengan 2021? 2020 belum ada satupun orang yang, secara umum ya, belum ada satupun orang yang disuntik cairan ajaib ini. 2020. 2021 sudah mulai disuntik. Sampai pertengahan tahun, jumlah total kematiannya sudah melewati total 2020 yang tanpa cairan ajaib. Think. Di tahun di mana ada cairan ajaib ini disuntikkan, kematiannya nambah. Kita lanjut lagi. Ini grafiknya. Saya mencoba, ini garis merah ini adalah sepanjang 2021. Bandingkan dengan 2020. Apa yang membedakan 2021 dari 2020? Vaksinasi. Dan tadi 5 Juni itu, coba kita naikkan angkanya. Kita klik sekali aja. Nah, angka kematian dari garis merah pertama sampai garis titik-titik hitam itu sudah melebihi total pencapaian 2020 tanpa cairan ajaib.
Kok bisa ya? Cairan ajaib sudah disebar, sudah banyak, angkanya nggak turun-turun. Lanjut lagi. Angka titik-titik merah ini adalah angka dimulainya cairan ajaib ini disebar. Let's think. Mari lihat angka per bagian dunia. Akhir-akhir ini ada satu varian baru yang disalahkan kepada satu benua. Afrika. Kita coba lihat. Narasi yang diwujudkan atau yang ditampilkan adalah, next slide. Tuh kan, Afrika penyebabnya merah sendiri. Lihat angka laju penyebaran suntikan cairan ajaib ini masih di bawah 20% rata-rata di negara-negara Afrika. Makanya varian ini muncul dari sana, katanya. Seolah-olah mau menyalahkan Afrika. Kan itu katanya dari Afrika Selatan ya. Tapi justru Afrika Selatan adalah negara yang paling banyak penyebarannya di antara yang lain. Ada lagi mungkin di atas sana sedikit, mungkin kalau nggak salah Maroko. Atau Aljazair, nggak tahu. Ya. Jadi bisa kita lihat bahwa justru datangnya varian baru ini dari negara di Afrika yang sebenarnya memiliki tingkat penyebaran yang tinggi vaksinasinya. Terus kita coba lihat lagi. Kalau yang merah ini, berarti angka kematiannya harusnya lebih tinggi dong, karena mereka lebih tidak terlindung. Coba kita lihat datanya. Next slide, please. Total kasus dunia adalah kematian penularan 394 juta, 9. Di Afrika statistiknya cuma 11 juta. Lah gimana ceritanya? Tidak terlindungi, tapi malah angka ketertularannya rendah. Angka kematian dunia 5,7 juta, di Afrika 241.000. Yang justru tidak terlindungi yang angka kematian dan ketertularannya rendah. Ini fakta. Semua ada linknya. Bisa dicek. Diketawain sama Afrika. Paham ya? Maksudnya, lihat angkanya baik-baik. Coba cermati dan serap. Ini bukan angka bohong-bohong. Negara-negara, benua yang mengalami, yang dianggap miskin, yang dianggap kasihan, belum terlindung oleh cairan ajaib ini. Kita harus ngalah dong sama mereka. Ada equality penyebaran terhadap cairan ajaib ini supaya mereka terlindungi. Lah kematian mereka paling rendah justru di saat tidak terlindungi begini. Negara yang terlindungi tadi yang warnanya hijau-hijau, yang persentasenya tinggi, angka kematiannya didominasi oleh negara-negara itu. Angka ketertularannya didominasi oleh angka-angka itu. Justru yang sudah terlindung, yang merasa dirinya terlindung, yang bahkan banyak dari warga negaranya ada istilahnya kuliner dong sampai 16 kali
cairan ajaib kuliner, wisata. Yuk lanjut lagi, next slide please. I'm sorry to inform you, British children, anak-anak umur 4 sampai 19, up to 52 times more likely to die following a shot. Ini laporan government dari Biro Pusat Statistik di UK. 52 kali lebih mungkin memiliki risiko meningkat. Mereka mah padahal nggak usah. Tapi sekarang, mereka harus punya, kena lagi. Kalau saya dibilang, kamu tidak berperi kemanusiaan, tega kamu. Seolah-olah menyepelekan fakta bahwa ada banyak yang meninggal. Saya tidak, sekali lagi saya sungguh-sungguh turut berduka cita terhadap setiap kematian yang ada. Tapi kita harus melihat kalau kita step back untuk bisa melihat dengan visi yang lebih luas, lebih menyeluruh, bahwa bukan hanya ini yang diberitakan yang jadi fokus, tapi ternyata ada di luar sana satu porsi kabar ilmiah, fakta yang terlantar padahal nyata. Itu saya juga mau lihat dan saya juga mau bongkar. Kita lanjut lagi. Ini, Department of Justice. Ini adalah salinan dari website Kementerian Kehakiman di Amerika Serikat. Bahwa ada satu perusahaan membayar denda, ya, denda termahal, denda hukum termahal dalam sejarah negaranya dan bahkan sejarah dunia. 2,3 miliar dolar gara-gara serangkaian obatnya diiklankan secara salah atau keliru dan dengan sengaja. Dan perusahaan ini adalah salah satu perusahaan pembuat cairan ajaib. Ini repeat offenders. Maukah kita mempercayakan, ibaratnya nih, kita punya anak putri, yang gadis, pacaran sama kriminal, di mana catatan kriminalnya adalah pernah memperkosa dan membunuh. Gitu loh. Ya. Do you know about this? Oh enggak, saya mau tunggu karena efektivitasnya 90%. I deserve the best. Kalau gratis, ada yang 50% dan ada yang 90%, yang mending gratis yang 90%, orang bodoh juga tahu. Well. Ada berita ini pada tahun nggak dari tahun 2009. Next lagi. Ini adalah ceritanya lampiran undang-undang. Ini kembali lagi di Amerika Serikat, saya nggak tahu di Indonesia. Lihat yang digaris bawahi. Tidak ada satupun produsen yang diwajibkan untuk bertanggung jawab ya atas segala kerusakan, kerugian yang muncul dari injury atau kematian dari produknya.
si cairan ajaib. Dan itu sudah berlaku sejak 1988, 1 Oktober. Tidak ada satupun yang boleh menuntut lagi mereka. Tahu nggak ada hal ini? Kita next lagi. Kalau Anda percaya perusahaan-perusahaan ini ada di pihak Anda, ingat satu hal. Kalian untuk terus sakit membuat mereka terus berbisnis. Lanjut. Oke, sekarang kita pada tahap di mana mungkin sebagian ada yang denial dan mau mendebat dengan saya dan marah. Kamu kenapa sih kasih informasi seperti ini? Nah, itu kan fakta. Tapi akhirnya apa? Mau salahkan saya, salahkan orang yang membuat studi ilmiah itu atau menemukan fakta, atau salahkan kita yang selama ini hanya berfokus pada satu wilayah sempit dan narasi yang sudah disiapkan untuk kita. Dan saya selalu challenge kok, apakah yang saya ketahui adalah yang paling benar? Dan saya berarti kalau mempertanyakan itu, saya harus siap salah, bersedia salah, mengakui diri saya salah, dan berubah. Ceritanya ada 5 cara ya untuk merubah kesalahan menjadi pelajaran. 1 adalah akui kesalahan yang sudah dibuat. 2, tanyakan pertanyaan-pertanyaan sulit. Apa yang salah? Bagaimana saya bisa lebih baik ke depan? Kok saya bisa membiarkan diri saya sampai digiring hanya untuk melihat ini, tidak melihat yang ini? Padahal semuanya fakta. Apa yang saya sudah pelajari? Hikmah apa yang bisa saya ambil? Buat perencanaan. Dan buat agar next time tidak semudah itu saya dikendalikan, disetir, diarahkan perhatiannya. Lanjut. Embrace your families and friends. Ya, di sini ada studi tahun 2016. Pada anak-anak atau bayi atau balita yang terkena sakit pilek. Dan ternyata orang tua atau orang-orang terdekat memberi pelukan, menimbulkan perasaan bahwa dia didukung lebih besar, dan pelukan yang lebih sering menghasilkan gejala sakit yang lebih ringan. Dan adalah naluri seorang ibu, begitu melihat anaknya sakit parah, memeluknya. Naluri alamiah untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Tidak lagi terjadi. Jaga jarak, woi. Hal yang membuat kita naik daya tahan tubuhnya malah dilarang. Malah jadi satu norma baru dalam masyarakat. Think. Lanjut. Embrace your natural immunity. Kekebalan alami memberikan perlindungan yang lebih kuat dan lebih tahan lama melawan infeksi, keluhan gejala, dan perawatan rumah sakit. Orang yang sudah 2 kali diinjus katanya, dibanding yang pernah tertular dan sembuh, ternyata yang 2 kali ini 13 kali lipat lebih berisiko terkena Delta. Hampir 6 kali lipat lebih berisiko tertular kembali. Dan 7 kali lipat lebih berisiko di rumah sakitkan. Jadi dengan manfaat tertular dan sembuh begitu besar dan begitu nyata dan begitu signifikan bedanya, mengapa nggak dipromosikan supaya tertular saja?
Yang menjadi fokus harusnya adalah bagaimana supaya tertular dan tidak apa-apa. Banyak nggak yang ibaratnya perokok yang obesitas, dari antara yang tadi angka 100%, 97 yang sembuh itu, banyak nggak dari 97 yang sembuh itu masih nakal sama kesehatannya? Banyak. Jadi it's not a gamble untuk tertular. Kita nggak bisa menghindari. Ini barang yang nggak terlihat. Bagaimana caranya menghindari setan melalui tubuh kita, roh halus melalui tubuh kita? Mana kita tahu. Lanjut lagi. Next slide, please. Ilmuwan mengidentifikasi super immunity yang alami against 23 varian. Penelitian dilakukan pada antibodi dalam donor konvalesen, orang yang sudah pernah terjangkit. Antibodi tersebut mampu menetralisir 23 jenis varian, bahkan dalam konsentrasi subnanomolar, atau lebih kecil dari sepersekian molekul per liter. Sudah diserap. Masalahnya kita lupa sama kekebalan alami. Begitu hebatnya Tuhan sudah menciptakan manusia. Adalah suatu insult buat saya ya, kepada Yang Maha Kuasa. Kita melupakan kekebalan alami. Tapi pas udah menerima jus ini dan rasanya bilang, wah saya pegel, besoknya sakit, demam, apa. Oh tenang, itu daya tahan tubuhmu sedang bekerja. Tiba-tiba yuk ingat sama kekebalan tubuh. Saat sudah diinjus. Tapi saat menghadapi ini keseharian, lupa sama kekebalan tubuh alami. Meremehkan temulawak, royal jelly, propolis, jahe. Semuanya katanya bisa apa? Meningkatkan kekebalan tubuh. Tiba-tiba nggak percaya semua dong, gara-gara ada berita tsunami. Gara-gara ada berita dengan pakai kata horor, mencekam, melonjak, tembus. You got played, bro. Saya merasa masyarakat sudah menjadi bulan-bulanan dipermainkan begitu saja hidupnya. Yuk, bikin takut rame-rame. Ayo. Itu yang sedang terjadi. Lanjut lagi, please. Ini yang ngomong bukan saya ya, Washington University. Bahwa ternyata sampai berapa belas bulan kemudian, antibodi proteksi ini masih ada. Bahkan dinyatakan lifetime. Karena apa? Sel-sel induk untuk memproduksi sel kekebalan tubuh itu bersemayam di dalam tulang sumsum kita seumur hidup. Itu yang namanya non-specific antigen. Keroyokan. Begitu ada kuman datang, 10 atau berapa belasnya, jenisnya itu menyerang. Yuk kita coba lihat mana yang efektif. Oh, si ini yang efektif. Ya udah, next time dia kerja lebih banyak. Jadi tubuh pintar. Ada kuman apa, mereka keroyokan dulu. Tahu mana atau misalnya kombinasi dari berapa jenis ini yang tepat, itu yang mereka rekam. Nah, sekarang dengan cairan ajaib, tanyakan mengapa saintis-saintis yang menyuarakan ini, yang menyuarakan bahayanya ini,
adalah saintis yang justru meriset, Robert Malone meriset teknologi salah satu cairan ini sejak tahun 88 dan menjadi pionir, dibungkam, tidak boleh bersuara dalam keantiannya terhadap penggunaan ini. Dia kena fact check dong, dikoreksi dong, sama ceritanya anak-anak yang nggak jelas. Peneliti loh, ilmuwan, bahkan Nobel laureat, pemenang Nobel dalam riset virus. Semua pernyataannya di interview dihapus. Pemenang Nobel dalam riset virus. Dibungkam dong. Bayangkan, menyuarakan ketidaksetujuannya terhadap apa yang sedang terjadi. Penelitian seperti ini muncul nggak di koran-koran kita, di media massa? Saya harus ngulek-ngulek sampai kemana ini baru dapat seperti ini. Lanjut lagi, please. Next slide. Ini ya. Dari Yale, ya, dari The Lancet. The Lancet itu adalah salah satu jurnal juga, kumpulan jurnal, ya, kantor berita dan lain sebagainya. Semuanya menyuarakan apa? Bahwa ternyata perlindungan atau efektivitas yang dibilang 90%, 80%, 70%, apapun itu berapapun persennya, ternyata hanya beberapa bulan. Dan akhirnya turun makin lama ke 47%. Waning. Waning itu adalah memudar. Bayangkan. Efektif nggak barangnya? Hanya cuma untuk 6 bulan. Terus bayangkan, ternyata ini sasarannya nanti adalah untuk, oh ya, biar yang ketiga, yang keempat. Di Israel lagi keempat nih sekarang. Dan cek aja angkanya hari ini di Israel naik apa turun setelah 4 kali. Cek. Do your research. Israel case today. Ketik-tik itu aja. Muncul. Lihat grafiknya seperti apa. Udah 4 kali Israel. Indonesia yang ketiga aja baru mulai. Next lagi. Masih ya, NEJM itu adalah New England Journal of Medicine. Waning vaccine effectiveness. Waning immunity. Imunitas yang memudar. Karena buatan. Yang alami, yang lasting, yang lifetime, yang super. Dilupakan. Disepelekan. Tidak pernah dibahas. Tidak pernah diliput. Sekarang baru negara-negara di dunia, terutama Eropa, sudah mulai sadar. Denmark, Swedia, UK, England, satu persatu bilang apa? Yaitu, tiap 6 bulan sekali. And you staying worried. Dan kita, selama kita terus saja makan apa yang mereka berikan, berita-berita yang mereka berikan, membuat kita takut, merasa lemah, merasa tak berdaya, merasa tergantung pada produknya, makan terus itu gratis 6 bulan, nggak apa-apa gratis. Demi gratis, tapi nggak sadar. Tahu nggak sih, ada yang bisa menjelaskan nggak sih, di luar persentase yang diberitakan di media massa, apa bedanya antara yang A dan B, cairan-cairan ini? Mikir nggak sih kenapa si pionir perintis
ilmuwan yang meriset mRNA ini, teknologi mRNA sejak tahun 88, seberapa pinternya dia daripada kita dibandingkan kita. Mengapa dia menolak? Siapa di sini yang mau klaim lebih pintar daripada ilmuwan itu? Lebih ngerti soal mRNA daripada Robert Malone? Sadar nggak kita melakukan satu self-evaluation seperti itu? Ini negaranya di mana? Di Israel. Yang pertama itu yang New England Journal of Medicine itu di Qatar. Dan yang di bawah ini adalah di Amerika Serikat. Sampel studinya itu minimum udah begitu 10 juta, 20 juta orang. Hasilnya apa? Dan ini baru semua penelitiannya. September 2021, 2021 yang di tengah, 2022 yang di atas di Qatar. Ya. There's a lot of information, ilmiah, fakta yang sedemikian luas, yang menguatkan hati, yang sebenarnya mendiskreditkan apa yang sedang mereka berusaha feeding kepada masyarakat. Tapi karena kemampuan sosial media dan keinginan kita untuk ditakut-takuti, kita nggak lepas dari cengkraman itu. Lanjut lagi, tolong. Oh, bukan hanya mRNA. Ternyata yang dari negara Asia pun ternyata fade juga setelah fading ya, memudar ya, setelah 6 bulan, setelah sekian bulan. Semuanya waning, waning, and waning. Fading, waning, fading, waning. Ya. Oh, nggak apa-apa, udah begitu, ya udah. Yang penting selama gratis, tiap 6 bulan aja kita di-induce terus. Nggak pernah kedengarannya overdosis. Istilah overdosis itu ada nggak sih? Next. Key points. Ini dari website CDC langsung. Orang yang memiliki, yang sudah di-induce, ya, dan terkena infeksi, bisa menyebarkan kepada orang lain. Jadi jangan pernah berpikir kalau kalian menjadi orang baik karena di-induce untuk melindungi orang di rumah. Dengan angka-angka yang terjadi, kita lihat tadi peta dunia, yang hijau-hijau itu adalah yang mendominasi angka ketertularan, yang hijau-hijau itu dengan angka induce yang tinggi, justru adalah mendominasi kematian. Langkah yang mereka ambil sedang terjadi di sini. Dan you think you're protecting your family. Dan kalian kira kalian sedang melindungi keluarga tercinta. Bahkan ada gaslighting juga dari level petinggi negara. Kalau masih mau hidup, nggak usah jalan-jalan dulu. Saya sih nggak usah sampai segitulah. Saya cukup menampilkan informasi yang tidak kalah benar versi saya. Next. Buang. Stop konsumsi berita itu. Kalau kebetulan harus mampir pun di layar HP kita belajar untuk mencuekin. Nggak perlu clickbait. Ya, daripada mengkonsumsi berita-berita itu, gunakan waktu untuk belajar tentang cara meningkatkan kesehatan dan kekebalan. Buang stres. Bagaimana caranya menghilangkan rasa takut.
rasa khawatir, rasa cemas, rasa tak berdaya. Praktekkan apa yang baru dipelajari. Proteksi dari dalam, tingkatkan iman. Perkokoh keyakinan pada apa usaha yang telah dijalankan. Tidak ada yang namanya proses berpola hidup sehat, menjalankan sebaik mungkin hidup sehat, mengkhianati di hasil. Tidak ada. Kurangi, berhenti konsumsi berita-berita itu. Kemudian perkuat kemampuan kita menghadapi stres, mentally, physically. Kembalilah ke budaya luhur. Setelah kita bertambah sehat, yakin semakin kuat kita bagikan kepada orang lain. Sharing transformasi kita. Lakukan sungkem, saling, berpelukan, bersalaman, dan hormati kodrat manusia sebagai makhluk sosial. Wujudkan yang namanya kita hidup nikmatnya sehat dan kebal. Jadi kalau tertular itu, berarti langsung punya supernatural immunity. Minim gejala. Gejalanya ringan, kalau ada pun gejalanya ringan, dan pasti sembuh. Supaya terbekali semua. Tingkat kematian ditekan dengan sangat rendah mendekati nol. Di situ negara sehat dan kuat. Lanjut. Sudah mau habis. Next slide, please. 2 tahun sudah semua ini berlangsung. Data, fakta, dan data ilmiah sudah terkumpul, tak terbantahkan, luas, dan mendalam. Lalu apa yang akan kita lakukan setelah mengetahui data ini? Berdiam diri? Mau sampai kapan? Atau proaktif, akui kesalahan, jadikan pelajaran, dan ambil langkah nyata memperbaiki. Perbaiki dengan apa? Dengan pola hidup sehat. Inilah satu-satunya cara alamiah untuk tubuh yang alami ini. Next. Tertular kuman, tak terlihat ini ibarat kesurupan roh halus. Lebih baik perkuat iman dan imun untuk mencegah kesurupan, daripada bergantung pada jimat satu takaran untuk semua. Lagi pula, mau sampai kapan menambah jimat? Kita tidak pernah menanyakan mau sampai kapan meningkatkan iman dan imun, kan? Jika setuju, mari datang dan buktikan ampuhnya pola hidup sehat. Semakin awal melakukannya, semakin besar peluang menikmati manfaatnya selama mungkin. Demikian dari saya, terima kasih atas perhatiannya. Tentu dalam hal hari ini, cara penyampaian saya maupun slide saya bisa saja menyinggung perasaan. Saya mohon maaf. I just have to do it. Ya, semoga bisa tercerahkan. Semoga ada manfaatnya. Terima kasih, saya kembalikan lagi ke Bu Jessica. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali materi hari ini dan sangat menginspiratif sekali bagi kita. Di sini sudah ada beberapa komentar juga menyatakan kesetujuan terhadap apa yang telah Pak Halim sampaikan ya. Ini ada dari Pak Junus, setuju kali Pak Halim, pelemahan ekonomi dan sosial itu yang memicu stres berat saat ini. Betul sekali, terima kasih komentarnya Pak Junus. Nah ini juga ada dari Ibu Rosalia, merubah mindset dan kita edukasi agar nggak stres sama angka dan cerita tersebut bikin imun turun dan drop. Paham Pak, kalah nih sama pemerintah. Lalu ada juga komentar setuju dan selaras, thanks Pak Halim luar biasa dan semuanya bisa diproteksi dengan iman dan jaga imun ya Pak. Siap, terima kasih sekali Ibu Rosalia. Ini ada dari Pak Biondi. Luar biasa materinya Coach. Di era pandemik saat ini masih banyak warga negara baik di Indonesia maupun di dunia terjangkit COVID-19 dan kita tidak bisa menghindari itu. Namun, dengan pola olahraga teratur, istirahat teratur, dan nutrisi yang baik dapat mengurangi resiko keterjangkitan. Dengan masuknya vaksin dari berbagai produk, begitupun juga virus yang bergenerasi menjadi berbagai jenis, mungkin kita terlalu berharap akan vaksin itu yang belum tentu penuh menghadapi berbagai varian. Namun kita lupa
menjaga pola sehat kita sendiri. Padahal itu salah satu senjata yang paling ampuh. Kebanyakan kita dibuat takut oleh media seakan bahayanya pandemik itu. Dibahas lebih ke kematiannya, bukan ke komorbidnya, yang menyebabkan kematian itu sendiri dan tekanan psikologis dari rasa ketakutan tersebut. Terima kasih Pak Biondi atas komentarnya, luar biasa sekali. Mungkin saya akan buka 3 pertanyaan untuk hari ini. Silakan sahabat pembelajar apabila ingin bertanya boleh langsung komentar. Ini ada dari Pak Putih, Bapak atau Ibu Putih, sorry. Intan, Ibu Intan mungkin. Yang masalah kalau positif langsung nggak boleh kemana-mana. Pesawat di blok, nyebelin coach. Stresnya gara-gara nggak bisa terbang. Padahal cuma pilek doang udah positif. Gimana ini coach? Mungkin Pak Halim mau menanggapi, silakan. Ya, kita sekarang bergerak, kita tinggal dalam satu sistem ya, di mana mungkin sebenarnya kita ini adalah sebuah republik. Kata republik ini sendiri adalah kembali kepada rakyat. Gitu. Yang menjadi mungkin kendala adalah yang mentaati narasi ini, yang seperti orang yang dicucuk hidungnya itu, merasa dirinya mayoritas. Dengan ketakutannya, mereka merasa mereka layak dilindungi. Dilindungi dari ceritanya kelalaian orang lain, dilindungi oleh pemerintah, dan bergantung semuanya seolah-olah well-being, keselamatan dirinya ada di tangan negara. Dan negara hanya berusaha menjalankan apa yang menjadi aspirasi mayoritas. Mungkin one day, kita nggak tahu, di saat pemerintah mengetahui ternyata si mayoritas ini adalah orang-orang yang bilang saya mau hidup sehat dan saya tidak mau lagi dilindungi dengan cara seperti ini, dan tolong jangan takut-takuti kami lagi, media masanya. Kalau akhirnya sudah pada tahu, pemerintah melihat keinginan publik, republik, kembali kepada rakyat. Kalau sudah menyadari hal itu, saya rasa kebijakan akan berubah. Gitu. Sampai itu terjadi, ya kita apa boleh buat, harus mengikuti aja. Karena apa? Sekarang ceritanya mayoritas tidak mungkin salah dan pasti benar. Apalah saya yang minoritas ini. Kan gitu. Ya, just play along with the rules. Kita harus bisa, ini survival of the wisest. Dalam arti apa? Ada yang bilang survival of the most adaptable, yang paling bisa beradaptasi. Jadi, siapapun kita, ya, beradaptasilah. Secara mental, secara fisik. Saya juga ada satu komitmen ke diri saya sendiri, untuk mengatakan, saya akan hidup sesehat mungkin, ya. Ini mohon diperhatikan nih, saya mendapatkan data dari dua ujung soalnya. Di ujung pertama yang mengatakan, oh kematian berbahaya apa segala macam, ketertularan apa, meningkat tsunami dan segala macam. Di sisi lain, saya juga mendapatkan informasi bahwa keluhan dampak samping yang melalui vaksin adverse effect reaction reporting system, Vaccine Adverse Effect Reporting System, VAERS, VAERS, di Amerika. Selama 1 tahun terakhir, ya, jumlah laporan keluhan dampak efek samping vaksin selama 1 tahun terakhir di Amerika lebih banyak daripada 20 tahun sebelumnya dijumlahkan. 20 tahun, 1 tahun demi 1 tahun, jumlahnya semua kalah dari 1 tahun terakhir.
datanya. Saya dapatkan data itu. Dua-duanya si malakama. Kalau saya dua-duanya takut. Kalau saya takut vaksin, saya takut virus, kemana saya harus ini? Kemana saya harus tinggal? Di Goa mungkin ya. Mendeklarasikan diri saya sudah meninggal, saya bikin surat kematian, saya pindah hidup di hutan di Goa. Tapi nggak begitu. Saya harus berkomitmen kepada diri saya untuk hidup sesehat mungkin, supaya baik vaksin maupun virus, dua-duanya saya tidak apa-apa. Itu yang saya ingin, saya rasa mungkin jawaban yang bisa saya bagikan ke sahabat pembelajar, kepada Indonesia. Hiduplah sesehat mungkin. Lihatlah ke pola hidup kita. Apa yang masih menyebabkan kita lemah, tidak sehat. Buang pelan-pelan kebiasaan itu. Lebih bagus lagi secepat mungkin. Dan segeralah menjalankan kebiasaan hidup sehat. Mungkin itu aja. Jadi either virus atau vaksinnya saya fine-fine aja. Ya, semoga seperti itu. Terima kasih pertanyaannya. Terima kasih Pak Halim, semoga terjawab Ibu Intan. Kita lanjut ke Ibu Rosalia, satu pertanyaan. Dengan manusia yang termakan berita dan harus bisa tunduk sama pemerintah dengan aplikasi peduli dan lain-lain. Ngatasin hal ini aturan pemerintah yang jalanin seperti apa? Bisa ditulis Pak tadi untuk saya ingat. Terima kasih. Saya rasa mungkin ya pemerintah juga adalah kumpulan orang-orang yang harus memikirkan secara luas ya. Saya rasa mereka juga sudah mempertimbangkan dari berbagai segi. Data dari semua negara ini saya yakin mereka miliki. Bahkan sampai ke ceritanya yang sifatnya lebih mendalam lagi ya, yang sifatnya sudah bukan pengetahuan publik lagi. Sifatnya mungkin sudah intelijen gitu ya. Dan mungkin mereka berusaha juga sebaik mungkin, saya percaya itu, untuk keberlangsungan negara ini dan rakyat yang mereka cintai. Saya nggak tahu ke arah akan kemana, ya, tapi saya berusaha mempercayai apa yang sedang dijalankan, itu aja. Kita doakanlah mereka supaya terus menggunakan referensi yang tepat dan mengambil kebijakan yang bijaksana, dan bukan keputusan yang berorientasi pada hal-hal di luar kebijaksanaan. Semoga terjawab. Terima kasih Pak Halim, Ibu semoga terjawab. Nah ini ada komentar dari Bapak Panji. Barangkali BPJS Kesehatan kemudian bisa untuk pergi ke tempat gym. Mari bersama kampanyekan pola hidup sehat. Terima kasih Pak Panji. Iya, memang asal muasalnya adalah itu. Tapi konon akhirnya berbelok karena menjadi ceritanya kendaraan politik. Ya, tapi semoga aja nggak benar juga berita seperti itu. Tapi kita lihat aja, semoga arahnya semakin tercerahkan sebuah negara dan rakyatnya yang membentuk bangsa. Semakin program kesehatannya mengarah kepada promotif dan preventif. Siap. Seperti itu. Terima kasih Pak Halim. Ini ada juga dari guest. Standing applause coach. Perbesar komunitas hidup sehat. Nah, terima kasih Pak Halim. Semoga saya paham dan support sama-sama untuk diri kita lebih jaga pola makan dan kesehatan semuanya dari dalam diri kita. Makasih ya diingatkan. Salam sehat Pak Halim. Terima kasih Bu Rosalia. Mungkin Bu Rosalia boleh minta saya nomor WA-nya. Bu Rosalia boleh memberikan nomor WA ke kolom chat. Nanti kita akan masukkan ke dalam WA group. Kenapa? Karena nanti di dalam WA group akan kita kirimkan juga materi Pak Halim hari ini. Jadi sahabat pembelajar bisa baca-baca lagi untuk materi Pak Halim.
Dan bagi Anda yang belum tahu, kita juga punya YouTube, di mana nanti sesi kita hari ini akan direka ulang di YouTube. Jadi Anda bisa melihat lagi dan bisa melakukan share ke sanak saudara, sahabat pembelajar. YouTube-nya di Indonesia Belajar Official. Nanti kita akan kirimkan juga di dalam grup. Terima kasih. Nah, mungkin Pak Halim boleh memberikan sebuah closing statement. Silahkan. Ya, baik. Terima kasih Bu Jessica. Tadi mungkin saya hanya bisa mengulang aja bahwa sebenarnya berusahalah kita hidup sehat ya, secara mandiri. Ya, lakukanlah dengan bergantung pada diri kita sendiri. Kesehatan itu bukan tergantung pada pihak luar, bukan juga tanggung jawab pemerintah. Ya, yang jadi tanggung jawab pemerintah adalah keselamatan. Jadi bagi sahabat pembelajar yang pas saat antri injusan atau sedang diinjus dan foto, mantranya jangan bilang sehat, sehat, sehat. Keliru. Itu sebenarnya mantranya adalah selamat, selamat, selamat. Dan semoga selamat. Ya, padahal sebenarnya perlindungan yang paling utama, kita adalah pelindung diri kita masing-masing. Yang paling utama dan harusnya satu-satunya. Ya, jadi keselamatan, kesehatan sebenarnya di tangan kita sendiri, kita yang bentuk, kita yang wujudkan, dan kita yang usahakan. Dengan demikian, ibarat kita belajar, kita tidak takut kapan ujian mendadak. Ya, daripada menunggu contekan. Ya. Berharap saya sudah bayar pajak, maka saya harus menerima contekan. Lebih baik belajar. Supaya nanti kalau ada ujian mendadak lagi, kita bisa lulus dan melewatinya dengan tenang dan aman. Ya, semoga bisa bermanfaat dan bisa dicerna, terlepas dari mungkin gaya penyampaian saya yang kurang berkenan. Sekali lagi saya mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Semoga kita masih bisa bertemu lagi minggu depan untuk topik lain. Terima kasih. Terima kasih Pak Halim, luar biasa sekali atas hari ini. Saya ucapkan juga terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada sahabat pembelajar yang telah hadir di tengah-tengah kita. Seperti yang tadi Pak Halim sampaikan, minggu depan kita akan berjumpa lagi tentunya dengan tema yang tidak kalah menarik dari hari ini. Dan terima kasih sahabat pembelajar, mungkin boleh dibuka mic-nya, sama-sama kita ucapkan terima kasih kepada Pak Halim. Saya Jessica dan beserta tim Indonesia Belajar mohon undur diri dan sampai jumpa. Terima kasih, salam selamat.